Kan Ya, baik. Bang naikin aja itu Kak Mikana tuh bang, naik Kak Mikana tuh bang, biar aku di bawah, biar semuanya dinaikin aja pulau-pulau Kristen ya Nggak bang. mau dia, nggak mau dia. Enak lah, setuju aku tuh tuh bang, bang kita ini kita bang, umat nih di aduh, bawah nih namanya pengen agak lihat yang kayak gitulah. Kita umat pengen lihat itu gak, apa apologi Kristen namanya bersatu agak semuanya. susah ini bang Al Hijr ini. Ya, jadi betul itu. Harusnya memang apologet Kristen Dia ini harus dipersatukan. bergandengan tangan ya. Ya, harus Harus. bergandengan tangan karena kita sudah minoritas. Masa kita mau terpecah-pecah lagi saling menyerang satu sama lain. Bang RK, aku Oi. udah follow up loh dari kemarin itu udah follow up kan. Yang penting kan udah Udah clear, nggak udah apa-apa lah. aman. Anggap aja marketing branding buat saya lah. Thank you lah ya. Itulah gitu dong, harusnya kayak gitulah. Harus positif thinking, Bang. Kalau kita tidak salah, tidak perlu takut dan tetaplah maju, Bang. Saya Aman, yakin aman. lah kalau iya, 1.000 di sisi kanan, 10.000 di sisi kiri. Kalau kita bersama Allah, siapa lawan kita? Benar Sabar. benar. Kok itu kamu gambar apa itu? Piala keselamatan kah tuh? Bukan. Ini apa sih namanya? Cangkir doang ini cangkir. Oh, Ceret. Tapi kok sabar, kamu Chinese nggak? Chinese lah. Belum setengah bulan ini kok. Masa Aduh, belum masuk? bulan ini pasti angkau lagi nih. Aduh. Belum masuk ini kok. Oh iya. Canda kok, canda. Kalau Aman aman, ya. aman. Sesama Aman. anak Tuhan harus saling support. Sesama Tanda anak Tuhan tuh. harus saling support pelayanan. Saya pun saya sering datang ke room Pak Bom juga selalu bertanya ya tentang Alkitab juga. Dan Pak Bom ini betul-betul sebetulnya ya di TikTok pengajarannya itu luar biasa. Bahkan banyak teman-teman itu yang mengatakan Pak Bom ini Bapak rohani ya. Jadi kadang oke lah buat teman-teman juga yang di bawah ya, janganlah kita melihat orang yang menyampaikannya, tetapi lihatlah apa yang disampaikannya. Artinya apa? Sama seperti begini, Bang RK. Waktu itu ada yang mengatakan ada satu pencipta lagu dia punya skandal. Itu orang pada boykot lagu-lagunya. Orang dia bilang menerima, ini orangnya udah pencipta lagunya nggak bener ini. Padahal lagu yang disampaikan itu adalah yang diambil dari Mazmur. Ini kalau kita ingat lagi kisah Daud pun juga sama seperti itu. Apakah kita membuang kitab Mazmur? Kan tidak. Jadi memang kita jangan menghakimi orangnya. Memang kalau memang ada yang salah kita harus tegur, tapi cara menegur juga bukan di atas, tapi tegur empat mata. Dan kita harus mengedepankan kasih dan lebih fokus ke penginjilan. Saya suka gaya Bang RK kemarin ya. Saya salut ya. Waktu Bang RK banyak masalah, mau merendahkan diri, merendahkan hati untuk minta maaf dan berdamai, itu yang luar biasa. Karena ketika kita merendahkan diri kita, dialah yang mengangkat kita. Itu yang luar biasa. Makanya saya kagum lah sama Bang RK ini. Keren. Kebesaran Tuhan Lanjut. kemurahan hati Tuhan itu, sehingga dialah yang membuat hati kita sampai sejauh ini. Ya, saya rasa itu juga buat teman-teman. Sabar Alijir, kau ayam berkokok sudah berapa kali itu? Apologet yang lain juga tolong. Itu Al-Hijr itu ayam berkokok itu berapa kali itu? Satu Udah kali 3 ayam kali berkokok, kayaknya. kau mesti 2 kali kau menyangkal. Aku ini belum jadi Yudas bang, enggak lah. Menyangkal ya. Jadi kita baik-baik lah ya teman-teman ya. Teman-teman yang di bawah 500 orang. Ini masa prapaskah, berdamailah dengan hati. Kalau Pak Bom ada salah, maafkanlah dia. Kalau saya ada salah, maafkanlah saya. Ya teman-teman ya, saling mengampuni. Kalau kalian bilang susah mengampuni, ya doa Bapak kami itu jangan diucapkan lagi. Ya, kita saling Bang RK, ya. Bang RK, gini loh Bang RK. Sebenarnya kita itu udah terpengaruh dari komentar-komentar orang-orang di bawah. Karena ada bagian dari umat sebelah itu pura-pura menjadi bagian dari kita gitu loh. Menggosok gitu apologi Kristen agar sesama mereka itu saling ini beradu argumen gitu loh. Nah kayaknya mereka terbawa, terikut gitu loh, seperti Pak Bom itu terikut. Padahal itu tuh yang di bawah itu tuh umat sebelah, pura-pura jadi Kristen mereka.
Itu jangan terpengaruh dengan mereka itu. Kita bersatu, semuanya bersatu. Kembali Bang RK, rangkul Pak Bom Bom, rangkul Bang Edi, semuanya itu Mbak Yuli, Mbak Sofi itu, semuanya dirangkul semua. Coba Bang RK, kita pengen itu aja. Kau mewakili netizen di bawah, Pak Bom Bom dulu. Kalian di bawah itu yang ujung-ujung di bawah itu bukan orang Kristen, itu tuh dari sebelah semua itu. Kau mewakili netizen di bawah dulu, Pak Bom Bom, Mwah. Ah. Dari Pak Bom Bom itu loh. Langsung dia turun. Kenapa? Dia kena pelanggaran kah? Marilah bergandeng tangan. Justru siapa kita yang mau apa ya, memisah-misahkan tubuh Kristus. Kita ini satu loh di dalam Kristus. Jadi janganlah udah saling mengalah, saling merendahkan hati, saling bergandeng tangan. Ingatlah kita ini kan udah minoritas. Jadi jangan maulah kita dipecah-pecah lagi atau saling menjelekan, saling membongkar aib. Kita utamakan kasih lah, kita harus kedepankan kasih. Betul. Saya sepakat. Iya. Jadi kan kita punya kepercayaan tabur tuai. Taburlah yang baik akan menuai yang baik. Nah kalau kemarin kita sudah terlanjur tabur yang baik, ya nggak ada kata terlambat. Ya udah, kita mulai dari sekarang. Pertobatan itu berbicara dengan kembali menabur yang baik gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada rekan apologet kita yang mungkin pernah tersandung kasus atau mungkin pernah melakukan kesalahan, ya kita nggak usah jadi kayak si pendakwa gitu. Apalagi kalau hal tersebut sudah sampai ke diproses gitu kan. Kita serahkan kepada hukum. Hukum tertinggi siapa sih? Hukum tertinggi, hakim tertinggi itu siapa sih? Gitu kan. Bukan hak kita buat untuk menilai orang ini benar-benar sudah tidak bisa kita terima lagi atau tidak. Bukan hak kita. Justru kita harus mengasihi musuh kita. Artinya apa ya? Kita harus mendoakan supaya orang ini kembali ke jalannya. Dan kalau dia sudah berupaya untuk kembali ke jalannya, jangan diungkit-ungkit lagi yang lalu-lalu gitu. Nah, jangan kita membuat diri kita itu sama seperti si pendakwa itu gitu. Nah, itu kan berarti kan itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri kita nggak bisa memaafkan diri kita, itu akan keluar kepada yang di luar kita, maksudnya kepada sesama kita. Orang-orang yang mudah untuk menyalahkan orang lain biasanya itu orang-orang yang sulit memaafkan dirinya sendiri. Dia merasa gagal atau dia merasa orang yang tidak berhasil menyelesaikan lukanya. Dia masih ada di dalam traumanya sehingga dia mudah untuk menyalahkan orang lain. Saya itu Karosiat tidak memaafkan, ya, tidak mudah untuk melupakan. Nah, tapi memang bukan melupakan artinya saya nggak pernah. Tetap keadilan Tuhan akan berjalan, hukum Tuhan akan berjalan, sanksi itu akan tetap dijalani. Tetapi kita bisa menerimanya dengan apa? Menerimanya dengan kekuatan dari Tuhan, menjalani dengan kekuatan dari Tuhan. Terus kalau orang yang sudah menjalani itu sedang berupaya untuk tetap kuat di dalam Tuhan, terus kita jatuh-jatuhin terus, ya kita juga jadi ikut berdosa karena orang itu juga. Tuh, saya bangun pagi, tadi pagi saya bangun pagi. Iya, saya doa Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Supaya apa? Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami. Ketika kita berusaha berani mengampuni dan melepaskan pengampunan, maka kita dibebaskan dari segala yang jahat. Ya, itu saya renungkan tadi pagi itu. Ya, kalau kita beda argumentasi, beda doktrin, ya udah saya kasih pengajaran dari doktrin gereja saya, kamu untuk gereja saya. Kita beda pendapat, saling baku gesek argumentasi, habis itu selesai. Habis itu kita satu komal nyanyi-nyanyi lagi, ketawa-ketawa lagi. Itulah mau saya seperti itu. Tapi ya manusia boleh merencanakan, Tuhanlah yang berkehendak, ya seperti itu ya. Nah, awas kau kena pelanggaran PBB.
KKB. KKB. Awas kok kena pelanggaran KKB. Ya. Ya. Terus saya coba lihat KKB itu kan ini kan panggil deh KKB. Mana dia marah saya? Nggak ada pembom KKB marah saya. Dia panggil deh KKB ya, nggak apa-apa ya. Ya. Nah itu kadang-kadang Bang RK ya, yang harus kita juga ingat ya, semua kan kasih karunia Tuhan. Jadi jangan sampailah kita itu tinggi hati. Itu yang harus kita ingat, saling ingatkan satu sama lain. Betul ya. KKB ya. Jadi teman-teman ya 400 orang di sini ya. Semua kembali pada kalian. Mau saling melepaskan pengampunan, mau berdamai dengan hati, ya itu kembali pada kalian. Tidak ada yang memaksakan. Ya, kalau kalian mau pikir egois, saya juga bisa egois. Saya Katolik. Ya, yang nonton saya banyak Protestan. Berisik banget sih Putri di sebelah. Berisik banget sih. Maksudnya gitu ya teman-teman ya. Saya Katolik ya, saya juga bisa gitu ya. Ya pakai egois saya, udahlah nyerang gitu kan, gas gitu kan. Tapi saya ambil posisi saya lah seperti itu ya. Posisi saya untuk sama-sama dengan bercampur baur dengan teman-teman Protestan. Kami persatu pelayanan ya, sosial kami sama-sama ya. Itu hal-hal seperti ini loh teman-teman ya. Ya kalau kalian mau tetap saling sampai kapan? Sampai kau bawa mati kah? Kita kalau nggak berdamai dengan hati, misalkan saya orang jahat, kamu mau serang terus, mau sampai kapan sih hati kita ini bergejolak? Ini masa prapaskah loh. Ini semua sampai kapan? Hati kita ini penuh dengan ya, orang menyakitkan saya nih, saya disakitkan hati saya. Saya nggak mau berlarut-larut. Banyak yang menyakiti saya gitu kan, banyak sekali. Tapi saya nggak mau berlarut-larut gitu. Kenapa? Saya jaga hati saya. Saya nggak mau amarah dan kekecewaan itu saya bawa sampai mati saya, itu saya nggak mau. Saya takut sekali itu. Ya. Itu tuh. Iya, mau bilang bom pendeta gadungan ke apa? Iya, dia pendeta gadungan. Saya yang ngomong Pak Bom ya. Kalau mau marah saya terserah. Ya udah, dia pendeta gadungan. Udah gak apa-apa ya. Tapi mau sampai kapan kalian melakukan hujatan seperti itu? Lepaskan pengampunan teman-teman ya. Dia juga nanti apa ya, dia juga ya, semua manusia punya salah dan dosa ya. Tidak ada manusia yang benar, tidak ada. Kalau ada manusia yang benar ya kau jadi Kristus saja. Kalau ada manusia yang benar, jadilah Mesias lah kau ya. Supaya yang berdosa, yang tidak berdosa menolong yang berdosa gitu ya. Ya, gitu ya. Oke, aku ini loh punya bayangan gini ya. Kita kok suka banget ya, meminta orang untuk mengakui dosanya dia, apalagi di publik. Ya, makanya kalau gereja Katolik itu kan ada pertobatan ya, ada bilik pertobatan, kami sakramen pertobatan 4 mata. Ya, itu memang itu hanya kepada Tuhan yang lebih pas gitu kita mengakui dosa kita. Dan masalah dia mau mengakui kepada orang lain, ya itu lain hal maksudnya. Tapi itu bukan sesuatu yang utama. Bukan berarti dia nggak sadar ya, tapi pengakuan itu tuh ada. Saya yakin ya kalau teman-teman belajar kekristenan mengenai pengakuan dosa itu pasti teman-teman paham gitu loh. Kita tuh nggak bisa seperti polisi atau intel atau jaksa atau hakim bahkan memaksa orang untuk ngaku nggak lu udah dosa, lu udah begini, ngaku nggak lu? Itu bukan sikap seorang yang memahami memahami konteks keadilan hukumnya Allah.
Siapa kita? Ya kan? Siapa kita ini? Kita tuh nggak punya hak untuk mengurusi pertumbuhan iman seseorang. Pertumbuhan iman seseorang itu kerjanya Tuhan, bukan bagian kita. Yang kita lakukan sebagai alatnya cuman menyampaikan ini kebenarannya Tuhan ingin kita dengar. Udah cukup sampai di situ. Pertumbuhan imannya dia bertobat, dia mau tetap di dalam dosanya, itu urusannya Tuhan. Kita Nah, itu sama Tuhan. Bang Yosua apa mau mengaku? Bang Yosua mau topi lo. Bang Yosua mau ini mengaku dosa. Bang Yosua mau mengaku di gereja Katolik, kah? Boleh. Biar saya antar ke Romo Patris Bang Yosua. Salam. Shalom Bang RK, shalom semuanya. Shalom. Sehat, Bro? Puji Tuhan, sehat-sehat. Puji Tuhan sehat. Kita baik-baik. Boleh. Gimana, Bro? Aduh. Gimana, Bro? Menyampaikan apa, Bro? Kita nyanyi Kak. Baik-baiklah kita, yuk. Ya, kita nyantai-nyantai aja. Kebetulan saya senang di sini ada Pak Bom, ada Kak Rosemary, ada Koko Al. Karena saya pikir komalnya Bang RK lebih netral ya daripada komalnya Pak Pendeta Bom ya. Jangan gitulah. Kita jangan oke, saling serang. lanjut saja. Saya ini menjaga satu sama lain, Abang. Maksudnya begini, ya. Ketika kita kita jangan serang itunya ya. Itu enggak bagus itu, Bang. Kita saling merendahkan hati satu sama lain ya. Itu yang diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan, itu bagus, Bang Bintang. Seperti itu. Kalau saya seperti itu, saya pingin baik. Kalau beda pendapat ya sudahlah. Ya, itu hal biasa. Gitu. Kalau saya sih maunya baik saja ya, Bang. Seperti itu. Silakan, bagaimana Bang Bintang? Siap. Kita pun begitu juga Bang RK, kita juga mau baik juga. Baik perapologetan kita, baik dunia penginjilan kita, semuanya baik. Karena semuanya kan punya porsinya masing-masing, stylenya masing-masing, warnanya masing-masing. Jadi sudahlah, gak usah ganggu-ganggu orang, gak usah karena pengajaran kita ini kan lebih kepada ada yang lebih kepada pengajaran gereja, ada yang lebih ke alkitabiah, ada yang stylenya lebih ke sederhana, ada stylenya yang ke lebih berat gitu. Nah, jadi artinya kalau semuanya berjalan dengan porsinya masing-masing, it's okay, never mind. Gitu. Tapi kalau kita saling ganggu, kita saling hujat, apalagi sampai jual-jual data orang, nah ini yang kita kecam Bang RK gitu, Bang RK. Ya, itu semuanya harus kita cari benang merahnya dalam arti ya, yang paling penting ini adalah kita saling merendahkan hati satu sama lain ya, itu yang paling penting. Itu menurut saya yang paling penting. Nah, maka dari itu saya bilang gini, Bang, ya. Tadi kan di awal saya bilang, ya, argumentasi itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ya, kita dengan pengajaran, kalau saya pribadi lebih condong pada pengajaran yang lebih pada hasil keputusan dari konsili-konsili dari bapak-bapak gereja. Karena apa? Darah para martir itu sudah ada di situ, tercurah di hasil konsili-konsili itu. Itu saya seperti itu ya. Ya, kalau teman-teman lain beda pendapat dan ada keluar jalur dari hasil konsili, ya itu it's okay. It's okay. Hal biasa, beda pendapat itu hal biasa. Lihat itu Allegro dengan Deki Ngadas setiap hari baku ambil. Udah nggak ada itu, kita tenang, udah santai-santai ya. Saya belajar dari Deki Ngadas, Esra Soru, saya belajar dari Romo Cafe dan lain-lain. Tapi bukan berarti itu hal yang kita menjadi perseteruan di TikTok ini sampai seperti ini ya. Ya, tapi kembali pada kalian ya. Saya tidak bisa paksakan bahwa kalian harus mengikuti apa yang, karena saya juga melakukan refleksi di masa puasa saya kali ini adalah refleksi saya adalah ya 70 kali 7 kali pengampunan, lebih banyak mengampuni karena saya ingin serupa dengan Kristus meskipun saya orang berdosa ya. Itu maunya saya. Ya, iya, setuju Bang RK, setuju. Beda pendapat, beda pandangan tentang Alkitab, tentang pengajaran gereja. It's okay, never mind. Tapi jangan saling serang. Itu maksudnya saling serang gimana Bang Bintang? Saling serang artinya membidat-bidatkan, serang pribadi, serang
orangnya. Padahal ada juga loh orang yang ngaku pendeta tapi bohong gitu loh. Kalau jual beli serangan argumentasi itu kan hal biasa, Bang. Biasa, tapi kalau serang pribadi orang kan itu gak biasa, Bang. Gini, Bang. Ya. Ya, silakan. Terlepas dari urusan privasi ya dan lain-lain ya, atau masalah umum. Ini masalah umum ya. Ya kalau saya tadi Bang Bintang Daud bilang dia pendeta palsu dan lain-lain, ya itu kan merugikan satu organisasi gitu ya kan, merugikan satu organisasi ya, gereja tertentu ya, apalagi gereja itu di bawah PGI ya. Alangkah lebih baiknya langsung ke PGI saja atau langsung ke sinodenya saja kan, itu kan bagus daripada kita kor-kor di TikTok ini, kan sama aja kan, percuma. Kalau saya sih cara pandang. sorry Bang RK, ini bukan merugikan organisasi, ini pembohongan publik. Publik, dan itu diatur di dalam undang-undang ITE. Pembohongan publik itu ada jalur hukum, Pak Bintang. Langsung jalur hukum saja, alangkah lebih baiknya langsung jalur hukum. Ada, itu sedang kita kerjakan. Sebentar. Kak Rosemary, kalem. Kak Rosemary ya. Sabar ya Kak Rosemary. Kalem. Jadi itu sedang kita kerjakan, kan gitu kan. Kita sebagai orang Kristen Bang RK memiliki pertimbangan yang luar biasa banyak gitu ya. Kita melihat oknum tersebut sedang sakit, kita melihat oknum tersebut sedang begini begono. Kita sedang pikirkan semuanya itu. Tapi kalau oknum tersebut tidak mau berubah dan tidak mau bertobat, ya udah gitu. Oke. Sekarang gini, Bang. Aku masuk ke dalam sebuah hati sanubari ya, asik. Masuk dalam hati sanubari ini, bahasa gaul ini. Jadi ya, sekarang gini Bang, ya, ketika ya, saya sebut saja Pak Bom salah lah gitu ya, Pak Bom salah lah, dan dia masuk penjara. Bagaimana perasaan hati kita seorang Bom masuk penjara? Nah itu yang kita pikirkan Bang, dengan hati nurani kita kan penjarakan gitu. Dia Bang. Cuman masalahnya beliau ini nggak mau berubah. Ya udah, penjarakan dia Bang. Ya itu makanya. Penjarakan. Tapi gini Bang RK, kebumpung ini di Komalnya Bang RK, jangan nanti ketika itu terjadi kita dituduh tega, kita dituduh kok bisa ya sama orang Kristen gitu. Enggak, kita hanya mengharapkan perubahannya Pak Bom. Karena pembohongan publik sudah merugikan publik. Kan begitu. Ya buatlah pernyataan publik bahwa Anda sudah berbohong. Biar kokal, biar dengan saya kokal, biar dengan saya. Saya memahami mereka. Ya, silakan lanjut. Saya memahami mereka. Jadi gini Bang Bintang. Ya, kalau memang dia melakukan pembohongan publik ya dan merugikan publik, Bang, penjarakanlah Pak Bom ini. Saya dukung. Habis itu kita rasakan hati kita seperti apa, teriris atau tidak, kita lakukan saja, gak apa-apa Bang. Aku dukung kok, ayolah penjarakan dia. Kalau Pak Bom berubah dan bertobat, ya mungkin itu tidak akan terjadi. Tapi kalau Pak Bom tidak berubah dan tidak bertobat, itu akan kita lakukan. Dan mau tidak mau, ya kalaupun teriris hati kita melihat dia nggak akan bertobat Bang. Pak Bom nggak akan bertobat. Oh ya udah, oke. Nggak akan bertobat Bang. Penjarakan dia Bang. Bang RK, aku pengen dengar sebenarnya dari mulutnya Pak Bom. Mumpung Pak Bom di sini kan. Bagaimana Pak Bom? Karena kan temanya Bang RK kan berdamai hati gitu kan. Bagaimana kira-kira menurut Pak Bom gitu? Karena kan saya pikir ini Komal yang sangat netral untuk kita berdiskusi gitu. Silakan. Tak apa, dia lagi di jalan itu Bang, biarkan ya. Ya biarkan, dia lagi di jalan. Ya saya gini ya, udahlah. Pak Bom, jangan marah saya Pak Bom ya. Saya penjarakan kau ya Pak Bom. Lanjut. Ya. Yang pasti gini Bang RK, kalau nanti viral di Manokwari Pak Bom kan begitu kan, viral dan itu menjadi buah bibir di Manokwari, ya ini bakalan habis-habisan kita gitu ya, habis-habisan. Jadi artinya inilah cara kita untuk melakukan Titus 1
ayat 5 sampai 16 gitu ya, bahwa orang-orang seperti Pak Bom Bom ini harus dibungkam gitu. Salibkan dia juga nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Enggak, kalau salibkan dia biar orang Romawi, biar tentara Romawi aja yang salibkan dia. Jadi gitu bang ya. Saya itu gini bang ya, kalau memang dia ya ini ya lakukanlah. Ya, lakukanlah. Ya saya tidak membela siapa-siapa. Saya ini semuanya baik aja. Semuanya saya baik. Ya, tapi kalau dengan karena dia kalau memang dia melakukan pembohongan publik ya dan merugikan orang, ya penjarakanlah saja dia. Ya, mungkin dengan begitu hati kita semua ini merasa puas. Tapi yang pasti Bang RK gini juga yang saya mau sampaikan, bahwa Bang RK sama Pak Bom Bom statusnya sekarang sama ya. Tapi saya juga nggak tahu Bang RK ini sebenarnya apakah seorang aktivis gereja atau tidak. Ya kalau Pak Bom Bom kan bukan aktivis gereja, bukan juga pendeta. Maksudnya dan bukan status juga, gimana nih? Statusnya misalnya apakah Bang RK itu aktif di pelayanan gereja gitu. Iyalah, saya kan aktif di paroki saya, Paroki ya, Katolik ya. Saya kan Katolik. Boleh nggak aku izin Oh bicara? ya, silakan Kak Rosmer, silakan. Jangan menjatuhkan kehormatan orang ya di live saya. Saya jaga kehormatan orang. Silakan. Aku nggak ngerti alasannya kenapa harus kita lebih menuntut seseorang membicarakan dirinya dia benar atau salah dibandingkan dengan kita mengkritik ajaran yang salah. Nah, aku nggak ngerti tuh posisinya Pak Bintang Daud itu gimana. Tapi intinya kalau seorang apologet tugasnya adalah menjawab tuduhan atau menjawab sesuai dengan konteks Alkitab. Kerjaan kita tuh itu, bukan mencari-cari mana orang yang jujur, mana orang yang bohong. Enggak, itu bukan bagian kita. Yang kita nyatakan itu Kristus. Kita nggak perlu bicara menaikkan atau menurunkan seorang tokoh di selain Kristus. Jadi tugas kita, kepentingan kita adalah kepentingan untuk menyampaikan kabar keselamatan melalui Kristus. Allah yang kita sembah seperti apa? Itu kepentingan kita karena Yesus sendiri menunjukkan kepada kita siapa itu kaum beludak, ular beludak. Apakah Yesus membicarakan si orang Farisi ini dia mencuri di gerejanya, di sinagoge atau apa enggak? Yang Yesus bicarakan itu ajarannya. Itu yang seharusnya menjadi diskusi yang harus kita pertimbangkan untuk kita lihat perbedaannya. Kita harus berani atau kita harus setuju untuk tidak sepakat. Ya. Itu yang maunya tim kami ya, khususnya dari penginjil TikTok itu. Yang kita angkat itu adalah setuju untuk tidak sepakat. Kita tunjukkan perbedaannya secara real, secara nyata, secara detail. Ada perbedaan ajaran yang seperti apa? Ya, jadi konsentrasi kita bukan untuk menaikkan pamor si A, menurunkan pamor si B, membahas-bahas si A ini penipu, si B ini enggak ke personalnya. Tapi isi ajarannya itu yang kita kedepankan. Ya kalau misalnya ada tuduhan misalnya si A ini melakukan kerugian bagi pihak si B dan itu berasalnya dari pihak kami. Ya silahkan buktikan melalui jalur hukum. Kalau saya posisinya seperti itu. Kalau alangkah baiknya kalau memang dia salah pokoknya. Saya sapa dulu, saya sapa dulu. Oh ya, nanti saya jawab sebentar ya sebelum ke Bu Sofia. 1 menit silakan. Oke, jadi gini Kak Rosemary ya, silakan kalian mengkritik ajaran yang salah kalau itu menurut kalian salah. Tapi kalian jangan menyerang pribadi orang. Jangan bilang orang ya, itu tunggu dulu. Ya. RK nanti kalau signal saya jatuh itu signal saya lemah ya. Ya. Kalau saya tiba-tiba. Jangan kasih. Oke. Turun. Saya nggak suka kita lagi serius baru kasih emot-emot seperti itu. Ya kalau dengan kadrun kita buat begitu boleh ya.
Emot apa nih bang? Jangan kasih emot-emot, kita lagi santai ya. Jangan kasih emot-emot seperti itu. Oh, ya siap. Ya, saya minta maaf ya. Silakan Bu Sofi. Sebentar Bang Mereka, sebentar. Saya akan jawab dulu ke Kak Rosemary tadi ya. Jadi gini Kak Rosemary ya, Pak Bom ya. Kalau kalian mengkritik ajaran yang salah, silakan kalau itu menurut kalian salah. Tapi alangkah lebih baik kalian melihat kesatria seorang Bang RK ketika dia mengkritik ajaran yang salah, dia tidak menyerang pribadi orang. Even bahkan ketika dia menyerang pribadi orang, seorang Bang RK mampu loh minta maaf. Mampu minta maaf. Dan itu kita acungi. Itu kita anggap sebagai apologet yang kesatria. Nah kalian malah menyerang pribadi orang, malah memframing orang, bilang orang SSY, bilang orang Marsion, bilang itu nggak etis. Kak Rosemary, Pak Bom, itu nggak etis. Maaf Pak Ya. Bintang Daud, sorry. Sebentar. Biar enak nih, biar enak. Saya selesaikan dulu Kak Rosemary. Tadi Kak Rosemary saya ngomong, saya diam loh. memframing kelompok kami. Tadi Kak Rosemary Coba ngomong, saya diam loh. kalem. Nggak, saya mau lurus. Rosemary, kalem. Suka menuduh orang sembarangan. kalem. Kami tidak pernah. Ya, Kak Rosemary, kalem. Bukan orang ini SSY atau apa. Iya, kalem. Kita berbicara, sorry bentar, saya luruskan dulu. Enggak, nanti ada waktu, semuanya ada waktunya masing-masing. Kalem. Iya, tolong kita saling menghargai ya Kak Rosemary ya, karena saya juga menghormati host. Kalem. Jadi kalau Kak Rosemary bilang kami nggak pernah itu omong kosong Kak. Karena setiap hari kalian membahas begitu, SSY ini apa segala macam. Bahkan Edis TV itu kalian bahas setiap hari. Kita enggak Gitu. usah bahas orang yang enggak ada di sini. Siap. Nggak usah bahas orangnya enggak, kecuali orangnya. Saya pakai apa? Sandi aja, pakai Sandi. Kalian bahas orang Lebih setiap hari fair di itu sana kalau gitu, gitu. ya kan? Nggak boleh gitu, nggak boleh. Yang benar itu silakan kalian kritik, tapi jangan kalian serang pribadi sampai segala propertinya lah kalian sebut-sebut dan itu gak etis menurut saya. Oke. Ya. Oke. Mungkin semua dikip teman-teman dulu, di bawah- simpan dulu itu peluru-pelurumu itu. semua Lihat dulu moodnya. teman-teman tunggu bentar, sebentar lagi. Udah, simpan dulu betul. Saya Sedikit dulu lagi Bu Bang Sofi Erka, ini. sedikit lagi. Sedikit lagi. 10 detik. Jadi 10 detik. tolong hanya itu yang saya minta kepada Komalnya Kak Rosemary, dan Pak Bom hanya saya minta berubah dan bertobat. Sekian dan terima kasih. Saya sudah bilang bom nggak akan bertobat. Silakan Pak Bintang Daud menuduh kami seperti itu, padahal kita Udah sudah jangan sering baku menjelaskan. sambung mulut. Baku sambung mulut dengan saya sebentar, saja. sedikit aja, sedikit Bang Erka. Terserah mau menyatakan demikian kami seperti itu, padahal kami sudah sering menjelaskan posisi kami seperti apa, nggak apa-apa. Saya juga nggak perlu ngebela kelompok atau apa ya. Pak Bintang Daud yang membuat statement seperti itu, merasa seperti itu, tetapi intinya kalaupun kita menyebut nama seseorang, yang kita bahas itu adalah statementnya. Sekali lagi statementnya ya. Pak Bro Jasin itu sering banget nyebut Malikil, Bililin, sering-sering banget. Apa Nah, statement urusan yang Vanes apa? jangan bawa ke sini, Enggak, bukan. Kalau masalah itu Udah, kan ngomongin keep dulu itu, bukan keep serang dulu itu, keep pribadi, dulu itu. tetapi kita Rosemary, membuat keep dulu itu, keep. Saya paham. statement bahwa ini statementnya yang perlu kita bicarakan, kita diskusikan. Baik. Seperti Ada itu waktunya ya, bukan pelan-pelan. masalah pribadi ya, bukan masalah si ini tuh punya utang, enggak, kita nggak bahas-bahas kayak gitu. Oke, kalem dulu ya. Halo, selamat siang Bu Sofi. Iya, selamat malam. Saya masih on the way pulang kerja. Baik. Ya, Apa yang mau disampaikan dan apa yang mau Bang Edis ya. mendengarkan ya. Saya nggak tahu Silakan. apakah Bang Edis mau masuk. Saya kasih tahu, saya dan Bang Edis mendengarkan ya. Baik, Nah, saya mau silakan. kasih tahu, saya sudah telepon Edis tadi. Sekarang gini aja. Kalian maunya bagaimana? Kalian siapa? Rosemary dan Pak Bom. Dan enggak usah. Maksudnya gimana? Gini. Tadi kan saya sudah bilang Pak Bom tidak akan bertobat. Sebentar RK, sebentar. Saya nggak ada masalah sama RK. RK adalah salah satu apologet yang sebenarnya kita mau tarik Anda untuk bergabung join dengan kami di California sini, ya. Dan saya mensupport pelayanan beliau. Tapi dengan semua yang kalian lakukan, mencap saya, Bang Edis, Marsion,
menyebarkan data-data kami, ya. Anda memberikan ruang di komalnya Pak Bom Bom kepada Coki dan Ray, orang yang memeras kami dengan keuangan dan kemudian mengancam membunuh saya, membunuh keluarga saya dan membakar rumah saya. Anda memberikan ruang untuk dia bisa satu komal. Siapa mereka Pak Bom Bom nggak kenal. Mereka nggak open camp, ya. Tapi Pak Bom Bom memberikan ruang bagi mereka untuk memfitnah saya di komalnya. Ya, Pak Bom Bom tidak pernah satu pelayanan dengan mereka. Saya saja nggak pernah loh mau membawa-bawa nama-nama Apologet ketika dikatakan, Bu, Ibu harus bicara ke Pak Bom Bom tentang siapa Lina Wijaya yang sebenarnya. Saya nggak pernah mau. Anda tahu itu semua bukan dari mulut saya. Saya bilang, saya tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Kalau Tuhan masih mau pakai dia, siapa saya yang akan menurunkan dia? Sampai detik ini mulut saya tidak pernah, ya, membuka aib-aib orang-orang Apologet yang saya pegang di tangan saya. Di ruangan di komal Anda, ini salah satu dulu sebentar sebelum ke Pak Bom Bom. Saya mau ke Rosemary dulu yang dari kecil tidak pernah bolos sekolah minggu. Ketika di komal Wawan, si penginjil TikTok, Anda memasang flyer Iblis TV, ya, lalu menuduh saya dan Bang Edi saksi Yehova. Dulunya Marsion, dulunya Oneness, ya. Kemudian berganti Anda tuduh saya saksi Yehova. Terus berbulan-bulan, kurang lebih selama 4 bulan. Waktu Anda mengkritik pengajarannya Bang Edis, saya masuk ke komal Wawan penginjil TikTok. Saya bilang, saya terima kritikan Anda, saya sampaikan ke Bang Edis. Baik. Ketika Justin memasang flyer, Edo memasang flyer Apologet House, lalu dia membuat framing seakan-akan, ya Kak, share. Seakan-akan Bang Edis itu makan uang, donasi, korupsi, ya. Lalu Anda memasang flyer cinta akan uang, akar segala kejahatan. Kamu sebagai anak yang tidak pernah bolos sekolah minggu dari kecil, dan Mr. Sila ada di situ. Kalian yang merasa diri kalian orang-orang paling rohani, pemilik surga ini. Apa reaksi kamu, Ros? Coba kamu tanggapi dulu di sini. Silakan. Kalem ya. Kalem ya. Iya. Tenang. Jadi pertama, Bu Sofi, saya, Bro Justin, Bro Sila, Pangopi Rohani, Pak Wawan, ketika ada orang yang mengatakan Edis, CSSY, apalagi Bu Sofi ya, jarang kami bahas, yang sering dibahas itu Edis. Kita malah menentang orang-orang itu, Bu Sofi. Edis itu bukan SSY. Jadi aku nggak tahu Ibu Sofi benar-benar dengar diskusi kami atau enggak. Ibu Sofi boleh tanya ke banyak orang. Sebentar, jangan dipotong dulu. Kami selalu bilang, Edis itu bukan SSY. Termasuk saya, bahkan saya marah. Saya negur orangnya, lalu dibilang, saya waktu di roomnya siapa, saya dibilang, oh ini si Ros nih udah bentang-bentang Justin sama Bu Sofi sudah berdamai, sekarang jadi bantah-bantahnya Reda. Coba, saya dituduh macam-macam, Bu. Saya bilang, Ketika kalian memasang flyer Biarkan dia Iblis bicara TV. dulu Bu Sofi, alangkah lebih Iya, baik. enggak jawab aja. Ketika kamu memasang flyer Biarkan dia Iblis bicara. TV, maksudnya apa? bentar, sabar, saya jelaskan satu-satu. Biarkan Pertama dia yang jelaskan masalah dulu. SSY. Kasih kesempatan dia. Jadi kita bilang sama orang-orang itu ya, kalian harus dengar baik-baik apa yang disampaikan oleh Edis. Kita tidak mau kalian memfitnah Edis. Itu sudah sering kami sampaikan. Makan saya tuh sebagai moderator sering dibilang, si Ros ini herdernya Edis. Pernah saya dituduh seperti itu. Ya, jadi kita memilah. Ketika kita menyampaikan mengkritik statement Edis, kita sudah meneliti, Bu. Kita sudah melihat apa saja yang dikatakan Edis. Lalu kita tuangkan. Akhirnya bahkan waktu itu Pak Bom Bom waktu berdebat sama Justin, seolah-olah Justin itu membenarkan Edis. Maksudnya seolah-olah itu gini. Iya, bisa menjelaskan statement Edis yang mengatakan Yesus punya Tuhan. Tanya Pak Bom Bom, mereka tuh berdebat keras. Tetapi pada intinya kesimpulan yang kami cuman mau sampaikan ke netizen adalah bahwa janganlah buat statement yang seperti itu, karena statement-statement itu menimbulkan ambiguitas. Nah, itu nggak dipahami kebanyakan orang. Lalu mereka bilang kita serang Edis pribadi. Enggak. Karena kita mengasihi Edis, kita nggak mau sampai Edis itu diserang macam-macam, membabi buta. Makanya kita buka komal itu. Ayo kita bahas siapa yang menurut kalian yang Banyak lo Kak Rosemary, piti-pitinya. Sabar. Bang Bintang Daud. Kamu tuh dikondusifkan.
suka menuduh sembarangan. Oke, jadi gini, apa namanya, kita itu mengajak orang-orang untuk membahas statement-statement Edis yang menjadi kontroversial di luar sana. Tadinya kita nggak mau ambil pusing soal Edis, nggak mau, tapi orang-orang tuh banyak menanyakan itu. Kita bilang udah, kita nggak usah sebut orangnya, kita bicara secara umum saja. Apa sih maksudnya Yesus punya Tuhan segala macam. Tetapi kan mereka para yang naik-naik itu kan menyebut-nyebut, dan kita coba luruskan. Kemarin terakhir Ryan Hammer, dia keras banget, dia mengatakan bahwa apa sih Edis itu SS ya. Dia kasih contohnya waktu debat, dia sempat putar videonya, apa rekamannya. Tetap kita bilang dia bukan SSY. Pak Justin jelas-jelas menjelaskan dia bukan SSY. Kalau Ibu Sofi dengar dari orang lain yang memang sudah memiliki stigma negatif ke kami, ya wajar-wajar aja kalau Bu Sofi bilang seperti itu ke kami, menuduh kami seperti itu, oke? Tetapi apa yang kita garis bawahi? Yang kita mau garis bawahi, ini loh ajaran SSY. Makanya kita bisa bedakan yang SSY itu yang mana, yang bukan SSY yang mana. Bukan membahas di situ SSY, oke? Tetapi kita melihat ada sesuatu yang aneh. Misalnya, kok contoh yang case kemarin itu dengan mata pisau itu mau minta apa namanya, Edis menjelaskan statementnya dia yang mengatakan begini. Melebar host. Oke, Kak Rosemary itu Jawab dulu dua pertanyaan saya, Rosemary. Sekarang mengenai itu ya, mengenai rumah apologi. Enggak. Kamu jawab dulu. Ketika Justin memasang flyer Iblis TV lalu mengatakan Edis sebagai saksi minta maaf, itu foto siapa ya? Saya kurang Ini tahu. foto Ray yang di endorse Pak Bom Bom yang mengancam mengeluarkan pistol di depan saya. Mengeluarkan pistol depan saya. Alangkah Dan lebih mengancam baiknya jangan di sini ya, Bu, karena itu privasi wajah orang juga kita. Ya, ini segera screenshot teman-teman. Enggak usah lah, Pak. Joki Saran dan saya enggak Ray. usah, itu enggak etis ya, Bu ya. Ibu Itu langsung sangat etis, sangat etis. Maksudnya Bang. gini, Bu, itu kan Ibu Dia langsung di saja komalnya ke Pak orangnya. Bom Bom, ya, menjelekkan saya, mengancam membunuh keluarga saya dan saya sendiri. Dia tinggal Itu di mana? beberapa tahun lalu. Tinggal di mana itu? Sulawesi dia. Oh, Anak buahnya Ibu Yulia Al-Hayat dulu. saya tidak berani masuk Sulawesi. Ya. Kalau Ya, nggak berani, masih karena dia seputaran orang NTT ya saya masih bisa bertemu lah ya, tapi saya pikir ya Pak Bom Bom juga tadi pagi saya tanya ya Bu Sofia ya, dan Pak Bom Bom Satu-satu dulu. Biar Rose menjawab dulu apa maksudnya Justin. Kalau bisa Justin kesini sama Wawan ya, biar kita selesaikan satu-satu. Apa maksud kalian memasang? Sebentar, Rose, dengarkan dulu ya. Kamu kan nggak pernah bolos sekolah minggu. Saya kan nggak pernah sekolah minggu ya. Kamu dengarkan dulu ya. Apa tujuan kamu memasang flyer Iblis TV dan menyatakan Edis saksi Yehova? Jawab. Ya, itu dia. Pertama, yang soal Edis saksi Yehova itu bukan kami yang menyatakan, dan tidak pernah ada flyer seperti itu ya, Bu. Itu satu. Nggak pernah ada flyer seperti itu. Nah, Coba teman-teman. gini aja. Pernah nggak Anda Bu melihat Sofi. flyer Iblis TV di komennya Wawan Gini, Bu penginjil Sofi. TikTok? Kalau Iblis Gini, TV, Kalau kita sebentar, RK sebentar. Kalau Enggak, Iblis maksudnya TV, gini, kalau kita membahas sesuatu masalah yang berulang kali ini, nanti itu kurang ini ya. Saya orangnya tidak pendendam ya teman-teman. Saya bahkan orang yang mau melapor saya udah lupa masalahnya apa. Saya bukan orang pendendam, ya. Saya juga bukan orang suci. Saya orang berdosa. Tapi kalau kita mau memulai rekonsiliasi, ada baiknya dengan kejujuran. Faith, apakah kamu pernah melihat flyer Iblis TV di komannya penjual TikTok dengan ada Rosemary, dengan ada Mr. Sila, dan ada Justin Sisun? Silakan. Iblis TV, iya, makanya saya akan jelaskan. Shalom semuanya. Kita pelan-pelan aja. Ya saya nggak bela siapa-siapa di karena saya juga mau kita semua berdamai. Saya pernah lihat gitu, tapi ya silakan lah teman-teman lanjut. Ya, berarti saya tidak pernah berbohong ya. Bu Sofi, biarkan saya jelaskan mengenai Iblis TV. Jangan dipotong dulu ya. Yang mengenai SSY itu salah ya. Kita tidak pernah menyatakan Edis itu SSY, tetapi memang ada catatannya di balik itu. Beberapa penjelasannya itu bisa menyenangkan orang-orang SSY ya. Tetapi yang kita herankan itu atas ambiguitas statementnya Edis yang mengatakan kata orang SSY itu sesat.
Lalu kata dia apa? Nah, itu yang jadi pertanyaan MP kemarin. Nah, jadi kita mengambil kesimpulan, loh kok kayaknya ada terkesan bahwa kalau apa Bu Sofi dan Edis ini tidak setuju kalau orang mengatakan esensi sesat. Tetapi kita belum sampai ke sana. Itu kan masih fresh, masih baru. Kita masih mempelajari. Nah, lalu mengenai Iblis TV. Nah, Iblis TV itu adalah statement atau flyer yang menyatakan ambiguitas dari statement-statement Edis terdiri apa saja. Ya, kita bukan mempleset nama Edis, tetapi mempleset statement itu berasal dari iblis. Iya, tapi bukan berarti itu menyatakan Edis itu iblis. Kebetulan yang menyampaikan statement itu adalah Edis bagian besar. Bukan hanya Edis yang menyampaikan itu, soal poligami, soal itu bukan hanya Edis yang menyampaikan, Bu. Kita poin-poin itu kita bahas nih. Nomor 1, Yesus punya Tuhan. Ini siapa nih yang setuju dengan ini? Oh, ini kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Ya Kasih kan? satu tempat buang Bang Edis RK kalau dia mau naik. Saya sudah telepon Ya, beliau. silakan Edis naik. Nah, itu jadi itu Oke, masalah sebentar flyer. satu-satu. Itu masalah Apakah flyer. perlu sebentar ketika kamu mengkritik Bang Edis, perlu nggak kamu membuat flyer dengan judul Iblis TV? Menurut kamu itu etik apa tidak? Kalau itu memang menjadi suatu kesalahan, saya mohon maaf ya atas nama tim, karena saya Ya gini, itu ya Bu Sofi ya, dalam artinya seperti ini ya. Ya, Lu manusia jangan masang itu, saya gue lapar. gini Bu Sofi ya. Dalam artinya gini Bu Sofi. Kalau kita menanyakan di sini ya, setiap orang nanti bolehlah ya Bro Joseph buka bilik ya. Joseph nggak ada hubungannya, saya rasa dia nggak Pengakuan dosa enggak, ikut dalam hal itu ini. intermezzo. Kasih satu Biar- tempat buat biar Bang jangan Edis aja. terlalu tegang Bu, jangan terlalu tegang Bu ya. Dalam arti seperti ini Bu, ketika Bu menanyakan, Saya cuma nggak suka orang bohong begitu aja, RK. Ya, saya Dan tahu munafik, itu, saya nggak saya tahu. suka. Tetapi begini Bu ya. Dalam arti bahwa manusia, setiap manusia ya kalau ditanya seperti itu ya kita semua pasti framing itu ada lah Bu. Namanya manusia Bu ya. Ya setiap orang pasti begitu. Jadi ya kita sudah tahu seperti ini ya simpanlah dalam hati itu, ya itu lebih baik. Ya, Oke, itu. RK. Selama Oke. saya berapologet dari tahun 2019, 7 tahun saya berapologet. Saya berbeda pandangan dengan Pak Bom tentang Yudas Iskariot masuk surga. Saya berbeda pandangan dengan Pak Erben tentang beberapa hal teologis. Saya berbeda pandangan dengan kamu karena saya bukan menganut paham berdasarkan magisterium. Apakah saya pernah membuat flyer ya yang kemudian saya bikin kamu seperti ini, RK ini adalah apa yang kemarin dibilang apa sih? Jangan pasang Rudal foto saya Kristus. Kak, begitu. Loh, itu pernyataan kamu. Ya, Gini loh, betul. kamu harus minta maaf sama Bang Edis karena kamu setelah menyatakan sesat. Jadi gini, kenapa kalian sebentar ya, RK jangan dipotong. Baik. Kenapa kalian ketika saya di ruangannya Wawan penginjil TikTok kemarin dengan pernyataan Deki Ngandas, saya putarkan dengan pernyataan yang sama. Pernyataan Romo Daniel Biantoro menyatakan hal yang sama. Pernyataan Romo Patris Allegro menyatakan hal yang sama. Mengapa saya di mute? Kenapa kalian gini loh? Kalian tuh jangan double standard. Kita tidak anti kritik. Bang Edis itu orangnya humble, teman-teman, rendah hati. Ya, saya juga tidak anti kritik. Saya tidak luput dari kesalahan. Ya, Anda datang ke Komal saya nanya baik-baik. Ya, saya sama RK, saya sama siapapun nggak ada. Saya sama Joseph pun mungkin berbeda pandangan. Saya sama Faith aja berbeda pandangan kadang-kadang. Tapi saya tidak pernah. Anda pernah lihat saya membuat statement Pak Bom Iskariot? Pernah. Kemudian apakah saya kemudian memasang foto Pak Bom dan memframing beliau sesat? Beliau menyangkal ketuhanan kemanusiaan Yesus. Apakah saya mengatakan beliau doketisme? Anda pernah lihat statement itu keluar dari mulut saya? Coba, ini yang menjadi saksi nih. Baik. Boleh saya tanggapi Bu? Silakan. Baik, jadi gini Bu, ya dalam berargumentasi itu kan ya kita istilahnya kita kalau kami ya makanya saya bilang kita ini kan kami Katolik ini kan ada magisterium gereja dan lain-lain dan semuanya hasil konsili dan lain-lain ya Bu ya. Dan untuk Enggak. Kamu sabar, keluar jangan potong offside. saya minta hormat, jangan potong. Ya, tapi pertanyaan saya bukan itu. Sabar Bu, jangan potong saya. Biar enak nih. Ibu ngomong saya nggak potong. Boleh? Ya, tapi pertanyaan saya nggak itu. Oh iya boleh. Ini kan latar belakang Bu, ada latar belakang. Tenang dulu. Slow lah Bu.
Kita di sini mau baik-baik nih. Ya. Jadi gini Bu ya. Ya. Ketika kami berbicara tentang Kredonesia itu menjudge tentang beberapa hal tentang itu memang begitu keras ya, dan juga hasil konsili dalam gereja Katolik itu ya itu begitu keras. Itu begitu keras ya, itu prinsip Bu, itu sebuah prinsip ya. Tetapi gini Bu, ketika saya berdiskusi dengan Bang Edis ya sabar. Ketika saya berdiskusi dengan Bang Edis di atas itu, dan Bang Joseph juga naik, Elia Mayron juga naik. Saya pikir itu kita sepakat untuk tidak sepakat. Ya itu kan? nggak masalah kalau buat saya. Ya jadi itu kan sudah selesai kan? Bukan. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, ketika kamu sepakat untuk tidak sepakat, apakah pantas kamu membuat flyer Iblis TV lah, dipasang foto-fotonya Ya itu kan dengan Rosemary Bu. Sekarang kan fokus dulu ke saya. Pertanyaan saya bukan itu. Kita pasti nggak sepakat. Bu. Jangan kamu- biar enak diskusi kita Bu, ngobrol Makanya kita jangan udah- dipotong, jangan dipotong. Ya Jangan dipotong. saya lagi ngomong, Ibu masih potong. Gimana saya mau ngomong Bu? Gini loh, RK. Contoh ya, saya Saya dengan paham, Agatha. saya kan belum selesai Sebentar. ngomong Bu. Ayolah, RK, baik-baik pertanyaan lah saya Bu. tuh bukan itu. Ini kamu mudah nggak? Contoh nih, saya waktu itu tidak sepakat masalah pembaptisan dengan Agatha. Tapi saya tidak pernah membuat flyer mengatakan Agatha seperti ini, seperti itu. Enggak. Gini Kita Bu. sepakat untuk tidak sepakat. Iya, Tetapi kenapa gini, saya mau dikomentarikan? menanggapi, sabar. Saya belum selesai bicara loh tadi Bu. Ya, saya kan tadi Pertanyaan saya belum bukan selesai itu, bicara. Eva. Saya tidak tanya tentang magisterium kamu, itu urusan kamu. Ya, Pertanyaan saya, Iya saya tahu Bu. Saya mau menjawab. RK, kenapa harus menyerang Bu pribadi? Sophie, Itu loh pertanyaan saya. didengar Bu Sophie, ya, turunlah, Bu. Saya ini mau Didengerin baik-baik, bentar Bu. coba Bu Sofi. Dinaikin lagi coba RK, sabar. Saya ini mau baik-baik loh di sini Bu Sofi. Saya belum selesai bicara, Bu Sofi main potong-potong terus. Kita ini mau baik-baik loh, mau selesaikan ini baik-baik loh Bu. Saya harap Ibu Sofi naik ke atas. Hormati, saya dari tadi di awal saya sudah bilang hormati salah satu yang bicara. Hormati. Rosemary diam, saya bilang diam. Bom diam, saya bilang. Ya. Ini diam. Maksudnya kita baik-baik loh, sabar. Omong dengan hati dingin gitu. Biar enak Bu. Ya. Saat satu bicara. Saya belum selesai bicara, Ibu sudah potong-potong. Ayolah. Ya, naik lagi Bu. Ya, biar enak nih Bu. Ayolah Bu. Sudah selesai? Saya belum selesai bicara loh Bu. Ya silakan, kalau kamu mau bicara masalah kekatolikanmu itu bukan urusan saya tidak nyentuh itu. Ya Tuhan. Jadi gini Bu ya. Jadi Ibu kan tadi bicara saya dengan Bang Edi seperti apa Bu. Ya. Jadi pengajaran yang kami lakukan adalah pengajaran Katolik. Pengajaran apostolik yang kami lakukan. Karena kami gereja apostolik. Ya, Ibu tidak mau bilang tidak peduli, itu hak Ibu. Tidak ada yang maksa. Tadi di awal saya sudah bilang tidak ada yang memaksa satu sama lain Bu. Saya tidak bisa memaksa doktrin Ibu ikut saya dan Ibu tidak bisa saya ikut Ibu, itu tidak bisa. Ya, kita sama-sama, tapi kita paling kurang saling tegur sapa, enak nyanyi satu komal itu hal biasa. Nah, saya di atas room Edis, Bang Edis itu kan sudah selesai, sepakat untuk tidak sepakat. Masalahnya tadi Ibu mengatakan harus minta maaf. Maksudnya seperti apa minta maafnya? Itu Ketika Bang RK, dialog itu sudah yang selesai, saya- sabar saya- Bang Bintang. Bang RK. Ketika selesai saya dengan Bang Edis di atas sudah selesai.